Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku Puja Deswita Sari. Hari ini Puja akan cerita tentang kisah Abu Nawas yang pas puasa tidak sengaja menelan seekor gajah. Kok bisa? Apakah batal? Penasaran sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it! Di sebuah majelis ilmu di Baghdad, Abu Nawas tengah menyimak seorang ulama terkenal yang terkenal dengan kearifannya, namun juga sikapnya yang terlalu serius dan kaku. Ulama tersebut sedang menguraikan tentang pentingnya menjalankan ibadah dengan ketat, mengikuti aturan dan larangan dengan sangat detail, hingga ke hal-hal kecil bagi kebanyakan orang terasa memberatkan. Setiap kali ulama itu menekankan suatu aturan, ia akan merujuk pada kitab-kitab kuno dan berbagai kisah para nabi, membandingkan situasi saat ini dengan situasi masa lalu. Pendekatannya yang sangat literal dan kurang fleksibel ini membuat Abu Nawas merasa gatal untuk memberikannya pelajaran. Ketika sesi tanya jawab dimulai, Abu Nawas mengangkat tangan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Wahai ulama terhormat, saya sangat terkesan dengan penjelasan Anda. Namun saya memiliki satu pertanyaan yang sangat mengganggu pikiran saya." Ulama itu merasa bangga mempersilahkan Abu Nawas untuk bertanya. Jika seseorang berpuasa dan tanpa sengaja menelan seekor nyamuk saat berbicara, apakah puasanya batal? Tanya Abu Nawas dengan wajah polos. Ulama itu tertegun, terdiam beberapa saat, mencoba mencari jawaban dari kitab-kitab yang telah ia pelajari. Semua hadirin menunggu dengan penuh antusias. Setelah beberapa saat yang canggung, ulama itu menjawab, "Menurut saya tidak karena itu tidak sengaja dan nyamuk sangat kecil." Abu Nawas pun tersenyum, kemudian bertanya, saya lega mendengarnya. Tapi bagaimana jika nyamuk itu menelan seekor gajah sebelum saya menelannya? Apakah puasanya masih sah?" Riuh tawa pecah di seluruh ruangan. Ulama itu meski awalnya kesal, tak biasa menahan senyum melihat kecerdikan Abu Nawas. Dari situ ia belajar bahwa terlalu banyak kaku dalam memahami agama bisa membuat seseorang kehilangan esensi sebenarnya, yaitu kebijaksanaan dan kemuliaan. Abu Nawas dengan cara cerdas dan lucu berhasil menyampaikan pesan penting tentang fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam agama, membuat hari itu tidak hanya menjadi sesi ilmu yang berat, tapi juga pengingat bahwa kecerdasan dan humor bisa menjadi cara yang indah untuk memahami kehidupan. Wallahu a'lam. Nah, selesai guys. Cerita kedua yaitu tentang kisah Abu Nawas. Niat kerjai Abu Nawas, Raja malah tertawa terbahak-bahak. Suatu hari Abu Nawas sedang berada di tengah teman-temannya. Salah seorang dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah makan pada siang hari akan membatalkan puasa?" Abu Nawas menjawab dengan candaan. Ia mengatakan bahwa mungkin saja puasanya batal jika makan pada siang hari. Temannya kemudian bertanya lagi, "Apakah ada makanan yang tidak membatalkan puasa?" Abu Nawas menjawab dengan cara yang sama. Ia mengatakan ada makanan yang tidak membatalkan puasa, tetapi hanya ada di surga. Teman Abu Nawas tersebut menjadi jengkel dan berkata bahwa itu tidak mungkin. Dia ingin tahu apakah ada makanan semacam itu di dunia. Abu Nawas menjawab ada makanan yang seperti itu, yakni ayam dan sejenisnya, asalkan dimakan saat seseorang sedang bermimpi. Namun ketika Abu Nawas sedang bercanda seperti itu, seorang pengawal kerajaan mendengarnya dan mengadu kepada Baginda Raja. Dia mengatakan Abu Nawas telah mengajarkan hal-hal yang sesat dan menghalalkan makan pada siang hari selama puasa.
Baginda Raja kemudian memiliki ide menjebak Abu Nawas. Raja memerintahkan pengawal memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjadi imam sholat jenazah. Ketika tiba di istana, Abu Nawas heran karena tidak melihat jenazah atau kerabat yang meninggal dunia. Baginda Raja juga diminta ikut berjamaah dalam sholat jenazah tersebut. Tetapi ia menolak. Meski begitu, Abu Nawas akhirnya menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai, Baginda Raja bertanya, mengapa sholat jenazah yang dikerjakan tidak seperti biasanya? Abu Nawas menjawab dengan humor. Ia mengatakan bahwa sholat jenazah biasa tidak akan mengurangi dosa orang yang terlalu banyak melakukan fitnah. Maka tiba-tiba jenazah yang seharusnya sudah meninggal itu tiba-tiba bangkit dan marah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun berteriak, "Lihatlah jenazah tersebut bangun lagi." Dia sambil berpura-pura ketakutan, sementara Baginda Raja tertawa terbahak-bahak melihat Abu Nawas seperti itu. Wallahu alam. Nah, gimana guys ceritanya? Apakah sudah menghibur hati-hati yang galau dan penuh gundah itu? Oke, sampai sini dulu ya ceritanya. Nanti besok kita sambung lagi. Dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.